Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap belajar? Oke, kalau siap belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Untuk ketua kelas bisa pimpin temannya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Alea pimpin temannya berdoa. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa pagi ini nanti proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, ilmunya bisa diterima dengan baik dan menjadi berkah. Baik, sebelum lanjut, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya. Ahmad Raden Arya, Ahmad Ramadan, Alea Quinsa Azahra, Cynthia Nur Anggraini, Cynthia Natanella, Dina Ayu Fitriani, Elvina Arsyifa Salsabila, Firdaus Ahlam Ruzain, Yopi Muhammad Albi. Oke, berarti hari ini hadir semuanya. Oke. Baik, untuk hari ini kita akan belajar pelajaran baru. Jadi ada pelajaran baru sepertinya sebelumnya kan mungkin bahasa, matematika, PKN. Nah, ini ada tambahan pelajaran baru di kurikulum Merdeka ini, yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi untuk hari ini Ibu akan coba menyampaikan informasi ini kepada kalian agar nanti kalian tidak bingung ataupun kaget lagi ketika memperoleh pembelajaran coding ataupun kecerdasan artifisial. Ya? Sudah siap semuanya? Hari ini pelajaran kita tentang berpikir komputasional pada dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, Ibu mau tanya nih, pernah nggak di rumah melihat ibunya bikin makanan atau bikin kue? Nah, pas bikin kue itu pernah nggak ibunya melihat resep makanan nggak gitu? Nah, pas ibunya bikin kue, mengikuti resep, hasilnya kayak gimana? Bagus nggak? Bagus, ya kan? Terus kalau misalnya mau bikin kue atau makanan tapi nggak pakai resep, jadi kayak asal-asalan gitu, hasilnya kayak gimana coba? Jelek, nggak bagus ya, nggak sesuai rasanya, nanti bisa keasinan atau kemanisan, jadi kurang bagus, kurang enak, ya. Nah, jadi membuat kue tadi menggunakan resep ibaratnya itu sama aja seperti kita berpikir
komputasional. Jadi di mana kita itu berpikir secara logis dan sistematis. Jadi ada langkah-langkahnya dalam proses berpikirnya. Ya kayak tadi, kayak waktu kita bikin kue, jadi perlu resep, ada langkah-langkahnya seperti itu. Jadi nanti hasilnya pun akan bagus. Untuk pelajaran hari ini ada capaian pembelajarannya. Ini perlu kalian ketahui. Capaian pembelajarannya yang pertama, nanti peserta didik atau kalian mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nanti bisa menerapkan pemecahan masalah secara sistematis atau urut ya gitu, serta menuliskan instruksi atau perintah secara logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata ataupun simbol. Dari capaian pembelajaran tadi, kita punya tujuan hari ini. Apa sih tujuan kita hari ini pembelajarannya? Nah, yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, nanti setelah belajar berharapnya kalian itu jadi tahu apa sih berpikir komputasional gitu ya. Lalu yang kedua, tujuannya peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti berharapnya ketika sudah tahu apa itu berpikir komputasional, sudah dapat tahu ilmunya, nanti kalian bisa menerapkan juga nih dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sampai di sini bisa dipahami nggak untuk tujuan kita hari ini? Bisa. Siap nggak mencapai tujuannya hari ini? Siap ya. Jadi ibu mohon dalam 2 jam ke depan, maksudnya 2 jam pelajaran kita ke depan, nanti sama-sama kita lebih fokus memperhatikan satu sama lain ya. Hari ini gimana perasaannya? Yang nomor 1 berapa orang? Rame ya, yang nomor 1. Berarti benar-benar lagi senang, lagi semangat karena masih pagi juga, siap untuk belajar. Nah, kita lanjut nih. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata kecerdasan artifisial? KA, disingkatnya KA, atau AI. AI itu dalam bahasa Inggris atau Artificial Intelligence. Pernah nggak dengar AI? Pernah. Apa ya kira-kira kalau pas dengar kata kecerdasan artifisial atau AI? Apa yang terpikir oleh kalian? Tentang apa? Kecerdasan artifisial. Apa coba? Pernah nggak makai yang ada AI-nya? Pasti biasa ada aplikasi, mungkin ada AI-nya gitu ya. Pernah nggak menggunakan? Pernah. Jadi apa kalau ketika mendengar kata kecerdasan artifisial? Apa? Ada yang mau jawab? Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan artifisial ini adalah kecerdasan yang seolah-olah dia berpikirnya atau melakukan sesuatunya seperti manusia. Padahal dia teknologi, tapi dibikin bagaimana caranya nanti dia bisa melakukan sesuatu seperti apa yang manusia lakukan. Contohnya apa? Pernah nggak main TikTok? Nah, iya kan? Pernah nggak buka YouTube? Nah, pernah nggak pakai penerjemah kayak apa? Cici, apa sih yang itu ya? Pernah kan? Nah, ternyata kalian di sini udah pernah menggunakan alat atau aplikasi dari kecerdasan artifisial. Nah, itu semua adalah kecerdasan buatan ya. Kalian sudah memanfaatkan. Contohnya kayak TikTok tadi. TikTok, kalian biasa apa untuk bikin filter atau bikin video, itu kalian sudah memanfaatkan yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Jadi sebenarnya kalian sudah tidak asing lagi ya. Cuma mungkin sebelumnya belum tahu kalau itu tuh termasuk ke dalam kecerdasan artifisial. Nah, silahkan coba bayangkan nih sebuah KA yang bisa melakukan apa saja untuk membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan artifisial ini bisa membantu kalian apa saja nih di kehidupan sehari-hari kira-kira? Apa? Mencari ide. Lalu apa lagi? Mencari resep makanan. Apa lagi? Apa ada lagi? Mencari jawaban bisa juga. Terus apa lagi? Apa? Mencari resep minuman. Kok dalam proses belajar kita sebagai siswa kalian
AI bisa nggak atau KA bisa nggak dimanfaatkan untuk proses belajar? Bisa. Misalnya apa? Apa? Nah, misalnya kalian mau mencari materi pelajaran, mungkin kan di buku terbatas. Nah, kalian butuh informasi lebih luas, jadi kalian memanfaatkan si AI atau manfaatin Google, ya kan? Nah, kalian untuk mencari pembelajaran atau mencari materi tambahan, informasi-informasi yang mungkin di buku itu tidak ada, seperti itu. Jadi dengan adanya KA, otomatis akan sangat membantu kehidupan sehari-hari kalian, akan mempermudah kalian juga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mencocokkan bayangan. Nah, kelihatan nggak si anak lagi menggaris? Nah, dia mencocokkan gambar dengan bayangannya. Ya. Nah, ini juga ada menyusun pola, mengenali pola bentuk-bentuk. Dia harus mengarahkan juga nih. Tuh ada bentuk love, diarahkan ke bentuk love. Tuh ada garis-garisnya. Tuh ada yang persegi, diarahkan ke persegi. Nah, tuh anak kecil aja sudah bisa kan? Apalagi kalian pasti lebih bisa. Nah, jadi ini adalah gambaran dari berpikir komputasional. Jadi ini gambarannya nih, ketika seorang anak dia punya pola pikir komputasional, dia mengerti nih gambar yang berwarna dihubungkan ke bayangannya. Jadi dia tahu mana nih yang sesuai, yang cocok, kan nggak salah-salah gini, bener ya, anak ini mencocokkan gambarnya sudah benar, sudah pas. Nah, dia tahu arahnya mana. Sebelumnya pernah nggak di kelas kita coba? Pernah ya? Nah, itu sebenarnya salah satu contoh ya kayak Pancasila, pelajaran Pancasila. Waktu itu kita pernah kan, sila pertama apa sih nilainya, maknanya apa, seperti itu kan. Nah, itu salah satu berpikir komputasional. Nah, jadi definisinya dari berpikir komputasional adalah kemampuan untuk menyusun solusi atau masalah secara logis dan sistematis. Tadi sistematis itu secara urut ya gitu. Sehingga nanti kan dari solusi tersebut bisa diproses oleh kita sebagai manusia maupun nanti komputer kalau kita mengoperasikan komputer, seperti itu. Atau secara sederhananya dari berpikir komputasional itu adalah cara berpikir. Jadi cara berpikir kalian untuk memecahkan sebuah masalah menggunakan logika dan kreativitas kalian. Nah, kita kan sudah diberikan kemampuan yang luar biasa, logika, kecerdasan, kreativitas. Nah, itu semua bisa dimaksimalkan untuk melakukan sesuatu atau memecahkan masalah. Nah, kalau dalam dunia coding disebut dengan tadi berpikir komputasional. Coba siapa di sini yang punya masalah dan sudah mencoba untuk menyelesaikannya? Ada nggak? Punya masalah apa gitu? Apa, Natasha? Pas apa? Ya, pas kelas 3 juara 2, terus? Nah, ya, bapaknya meminta Natasha untuk bisa menjadi juara 1. Caranya gimana? Ya, belajar lebih giat ataupun lebih tekun lagi. Nah, tadi ada temannya katanya punya contoh permasalahan waktu di kelas 3 ternyata rankingnya turun, ranking 2. Nah, menurut Natasha itu adalah sebuah masalah karena seharusnya dia ingin di ranking 1. Nah, ternyata dia memikirkan tuh masalah itu, saya ranking 2 gimana ya caranya biar bisa ranking 1 katanya. Oh, ternyata solusinya adalah saya harus giat belajar, harus lebih tekun, jam mainnya mungkin dikurangin. Nah, itu adalah bentuk solusi dari ada masalah, dia mencari solusinya, ketemulah solusinya tadi berupa harus belajar giat. Nah, itu adalah cara berpikir komputasional. Sampai di sini bisa dipahami?
Nah, jadi nanti kalau menemukan sesuatu hal yang menurut kalian itu adalah sebuah masalah, jangan ditinggalkan, ya. Jangan ditinggalkan, tapi coba dicerna dulu secara tenang. Jadi bisa mencari solusinya gimana ya baiknya kayak gitu. Untuk mencari solusi terbaik, atau nanti bisa juga berkomunikasi, berkolaborasi dengan temennya, mungkin yang punya permasalahan sama, atau diskusi sama gurunya atau orang tuanya untuk menemukan sebuah solusi. Jadi saling bertukar pikiran dan pendapat. Nah, di situ dijelaskan kenapa kita harus belajar berpikir komputasional. Berarti kan berpikir komputasional ini penting ya? Penting kan, apalagi untuk kalian masih siswa-siswi, masih kelas 4, kelas 5, kelas 6, ataupun kelas 1, 2, 3. Itu sangat penting untuk belajar berpikir komputasional, karena dengan belajar berpikir komputasional, kalian akan mampu nantinya memecahkan sebuah permasalahan, lalu bisa juga menjadi lebih kreatif. Karena apa? Karena logika kalian itu dimaksimalkan untuk berpikir. Paham? Jadi misalnya ada permasalahan tugas matematika, ya kan, susah nih, yang ini susah materinya, kayaknya kemarin belum jelas misalnya. Nah, itu jangan ditinggalin yang sulit itu, tapi berusaha gimana caranya yang susah tadi bisa terselesaikan, bisa dengan beberapa langkah atau solusi. Salah satunya mungkin kerja kelompok sama teman yang sudah paham, atau nanya kembali sama gurunya, minta diajarin dengan gurunya, atau belajar bersama di tempat les, kan bisa juga. Nah, sehingga permasalahan tadi bisa selesai. Dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar, jadi ada 4 step atau 4 langkah-langkahnya yang diterapkan. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, yang keempat ada algoritma. Nah, jadi dalam berpikir komputasional itu mencakup 4 hal ini. Jadi beruntung sekali yang memiliki kemampuan berpikir komputasional. Ternyata yang dikuasai udah luar biasa, ada 4 hal ini. Yang pertama ada dekomposisi, atau memecahkan masalah yang besar menjadi lebih kecil, ya kan? Lalu pengenalan pola, di mana dia mencari pola dalam data dan informasi. Dia bisa mengurutkan nih pola yang selalu berulang. Misalnya kalau yang dekomposisi ya, contohnya kan memecahkan masalah besar jadi lebih kecil. Tadi misalnya ingin membuat sebuah makanan menjadi enak misalnya. Bagaimana caranya makanan ini bisa tersaji dengan enak juga, kayak gitu kan? Jadi ada langkah-langkahnya yang perlu dilaksanakan seperti itu. Atau contoh lain, misalnya kalian nih mau bikin acara pesta ulang tahun misalnya. Nah, kan pesta ulang tahun itu nggak langsung jadi, langsung ada kan. Nah, pesta ulang tahun itu bagaimana biar bisa tercipta, kan pasti ada langkah-langkahnya. Misalnya kalian menentukan nih temanya nanti apa ya ulang tahunnya, terus nanti siapa ya yang diundang, jamnya jam berapa ya nanti, atau makanannya nanti mau menyediakan apa nih. Nah, jadi dari hal besar tadi, pesta ulang tahun disederhanakan lagi menjadi lebih kecil lagi. Satu-satu lah kalian tentukan dulu mana yang mau dikerjakan, seperti itu. Bisa dipahami? Atau ketika kelas kotor, ya kan, kelasnya kotor nih, masalah yang sangat besar. Gimana caranya biar kelas ini menjadi bersih, ya kan? Mejanya berantakan, banyak tanah di kelasnya. Nah, itu kan suatu masalah ya. Bagaimana dari yang besar tadi menjadi lebih kecil. Oke, misalnya pertama kalian harus sapu dulu sampah-sampahnya, ya kan? Dipel dulu, terus nanti disusun meja-mejanya sampai rapi. Baru nanti dikasih pengharum ruangan atau apa biar lebih nyaman lagi di kelas, seperti itu. Nah, lalu pengenalan pola. Nah, ini contohnya misalnya kayak jadwal
pelajaran, ya kan? Kalian kan sudah dikasih jadwal pelajaran, misalnya tuh kalau Senin apa pelajarannya, Selasa sampai Sabtu apa gitu kan? Kalian udah tahu nih. Nah, jadi di situ kalian bisa mengulang lagi. Oh, nanti kalau setiap hari Senin berarti aku harus bawa buku ini, harus bawa buku PKN, buku bahasa Indonesia atau buku matematika. Nah, ketika kalian tidak melakukan pengenalan pola, bisa jadi ketika hari Senin yang kalian bawa malah buku gambar. Kan nggak sesuai dengan polanya. Hari Senin itu polanya kita belajar bahasa Indonesia, Pancasila, dan matematika. Tapi karena kalian tidak mengenal pola dengan baik, maka nggak sesuai. Bukan buku itu yang dibawa, malah buku yang lain. Pernah nggak kejadian? Coba hari apa? Hari Senin misalnya, tapi bawa pelajarannya yang lain. Pernah? Nah, berarti belum menerapkan pengenalan pola dengan sempurna seperti itu. Nah, selanjutnya ada abstraksi atau artinya mengabaikan detail yang tidak penting. Jadi kalian itu di sini diharapkan ketika berpikir komputasional dengan dengan langkah abstraksi, kalian itu lebih fokus kepada tujuan. Jadi hal-hal yang tidak penting kalian abaikan. Ya, kayak tadi misalnya kan hari Senin itu pelajarannya bahasa Indonesia, PKN, matematika. Jadi ya cukup itu saja yang kalian bawa ke sekolah, nggak usah lah bawa misalnya bawa panci lagi, bawa piring apa segala macam, kan nggak sinkron ya, nggak sejalur kan itu. Jadi yang itu ditinggalkan dulu, atau mainannya bonekanya yang besar dibawa juga, kan nggak sesuai. Ya kan? Jadi ketika kalian menerapkan abstraksi berarti kalian lebih fokus pada tujuan, dan hal yang tidak penting diabaikan saja. Misalnya ada lagi contoh ketika kalian berangkat ke sekolah, ya kan? Kalian kan misalnya dari rumah langsung aja nih lewat jalan yang sudah biasa terus menuju ke sekolah, ya kan? Itu lebih efektif dan efisien, ya kan? Nggak perlu lagi nanti kalian dari rumah harus ke penyeberangan feri misalnya, nanti muter lagi ke pasar, baru lagi nanti ke Siring Laut, nanti muter lagi baru sampai ke sekolah. Kan nggak penting ya kayak gitu. Udah tujuannya nggak sinkron lagi, udah lain. Harusnya lebih fokus aja. Oh, hari ini aku mau ke sekolah, berarti ya udah turun dari rumah, bismillah menuju ke sekolah. Nggak usah lirik kanan lirik keliling dulu, nggak usah keliling-keliling dulu, ya kan? Fokus dulu sama tujuannya. Nah, yang terakhir ada algoritma atau menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, tadi sudah disebutkan, kayak tadi ada yang mau bikin apa? Nasi goreng atau minuman. Nah, dengan pola pikir algoritma, kalian itu belajar lagi nanti menyusun langkah-langkahnya. Contohnya nasi goreng, mau bikin nasi goreng. Oh, langkah pertama apa ya yang harus saya siapkan? Langkah kedua apa? Langkah ketiganya apa? Kan nggak mungkin ya langsung nasi goreng langsung jadi, kan nggak mungkin. Menghayal nasi goreng tahu-tahu ada depan mata, kan nggak mungkin. Harus ada langkah-langkah yang kita bikin terlebih dahulu, atau langkah-langkah yang harus kita jalankan. Misalnya, bisa nggak kalau bikin nasi goreng, wajannya nggak usah dikasih minyak dulu, langsung kita misalnya masukin nasinya, langsung masukin kecapnya, terus bumbu, jadinya mungkin kurang enak kan, karena tidak urut kan, ya lengket juga nanti di wajan sekalinya ya. Bagaimana caranya biar nasi gorengnya tetap enak? Langkah-langkah pertamanya berarti apa? Ya, minyak dulu dimasukkan ke wajan yang sudah dihidupin ya kompornya kan, masukin minyaknya, terus masukin bawang, bumbunya, ya cabai atau sayur atau telur. Nanti ketika sudah harum, nanti baru biasanya nasi kayak gitu kan, kecap atau bumbu-bumbu lain sesuai selera, itu baru enak ya hasilnya. Nah, jadi kalau bagian algoritma ada langkah-langkahnya kayak gitu, jadi nggak sembarangan masukin atau sembarangan melakukan. Di sini ada yang pernah menerapkan algoritma? Pernah semua kayaknya ya, kalau menerapkan melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis atau berurutan. Jadi nggak lompat sana, lompat sini langkah-langkahnya, jadi terstruktur seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, bisa dipahami? Tadi apa saja 4 pilarnya tadi? Untuk contoh-contoh yang disampaikan tadi bisa dipahami? Bisa ya.
Contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam permainan, kalau dalam sehari-hari kan biasa main nih sama teman-temannya. Ya kan, main apa biasanya? Main kelereng atau main petak umpet. Nah, dalam berpikir komputasional ketika diterapkan dalam proses permainan, nah kalian itu akan apa? Akan menggunakan sebuah strategi. Pernah nggak? Bagaimana caranya biar aku misalnya menang? Misalnya kayak main lomba lari, bagaimana caranya biar aku bisa sampai finish duluan? Kan ada strateginya kan kalian, atau main layang-layangan. Gimana nih? Ya, bagaimana misalnya layang-layangnya bisa naik ya gitu kan, atau nanti bisa sambitan sama layangan lain terus bisa putus gitu kan, ada ya bisa menang, ada strateginya kan pasti. Nah, berpikir komputasional ya seperti itu, ketika kalian terapkan itu salah satu contohnya dalam permainan, kalian menggunakan sebuah strategi, jadi logikanya jalan, berpikir gimana sih caranya. Berpikir komputasional dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari di bagian teknologi, itu menggunakan aplikasi untuk belajar. Pernah nggak tadi menggunakan aplikasi yang ada di HP kalian untuk belajar? Apa? Aplikasi apa? TV, Google, YouTube, TikTok juga untuk belajar. Bisa ya sekarang kalau di TikTok kan nggak hanya yang joget-joget ya, tapi juga ada informasi berita tentang pelajaran, ada juga di TikTok. Ini ya di TV bisa lah. Google ya, atau chat GPT ya kan, ya itu termasuk AI. Chat GPT termasuk AI. Capcut kan, kalau Capcut itu kan untuk membuat video, ya bisa juga dimanfaatkan. Untuk membuat konten digital juga bisa. Capcut kan untuk membuat konten digital juga bisa. YouTube juga bisa. Nih Bu, kalau Ibu lihat ya, anak-anak di sini biasanya menggunakan TikTok untuk bikin video kan, bikin konten. Biasanya kontennya tuh ada backsoundnya musik-musik, atau nanti ada kata-kata, lalu bisa juga pakai filter, ya kan? Nah, itu sebenarnya juga salah satu pemanfaatannya juga, nggak masalah. Yang penting untuk hal-hal yang positif aja, jangan disalahgunakan, oke? Boleh digunakan dengan catatan digunakan sebaik mungkin, tidak merugikan orang lain ataupun diri kalian sendiri. Jadi digunakan sewajarnya aja, sesuai batasannya bagaimana, ya? Seperti itu. Intinya dengan kita berpikir komputasional ataupun memanfaatkan kecerdasan artifisial itu sangat memudahkan kalian dalam keseharian. Jadi udah nggak tapi bingung lagi, udah nggak tapi ribet lagi, udah ada dibantu oleh alat yang sangat berteknologi masa depan. Nah, Ibu di sini punya beberapa gambar, ya. Nah, gambar ini ya macam-macam gambarnya. Nah, coba nanti dari gambar ini bagaimana caranya kalian berpikir komputasional ya, bikin langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat gambar ini bagaimana sih, kalian tulis. Paham? Nah, nanti ketika sudah ditulis, kalian kasihkan lembar itu ke kelompok lain, kayak gitu. Paham? Nah, nanti kelompok lain bisa nggak sih menerjemahkan kata-kata atau langkah-langkah yang kalian buat itu menjadi sebuah gambar? Sesuai nggak nanti gambarnya gitu? Paham? Paham kerjasama? Iya. Ini gambarnya. Tolong kamu buat di sini langkah-langkah membuat gambar tersebut. Kamu tulis di sini langkah-langkahnya, ya. Hingga menjadi gambar ini tuh apa dulu langkah pertama yang harus ditulis, dikerjakan. Buat langkah-langkah membuat gambar. Langkah-langkah membuat gambar ini. Jadi jangan disebutkan gambarnya. Ya cuman apa dulu langkah pertama yang harus dibuat ketika membuat gambar ini? Ya tulis di sini. Nanti hasil tulisan kamu akan diberikan ke kelompok lain. Ke kelompok lain nanti bisa nggak menerjemahkan tulisan kamu ini menjadi sebuah gambar. Nah, gambar perseginya sebagai simbol. Di sini aja bentuk perseginya tuh gimana. Tadi kan sudah secara berkelompok berusaha membuat sebuah langkah-langkah dalam membuat gambar, ya.
Jadi sebelum kita lanjut membagikan langkah-langkah ini ke kelompok lain, silakan kita coba ice breaking dulu. Ketika ibu bilang 1, nanti kalian bilangnya oi, ya, tangannya sambil kayak mau nepuk temennya, ya, gitu ya. Kalau ibu bilang 2, kalian bilang asik banget sih, oke. Kalau ketiga ibu bilang ya, kalian bilang ya. Jadi ketiga, tangan kirinya ke samping. Jadi perhatikan instruksinya. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 3. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kita bikin gambar dari instruksi yang kelompok lain berikan ya, yang sudah dibikin tadi. Agak aneh, sesuai instruksinya aja. Ini ada instruksi gambar 2. Gambarnya kayak gini. Ternyata gambarnya tuh kayak gini. Sama nggak? Sama nggak gambarnya? Nggak sama ya, ternyata gambar 2 dengan instruksi yang sudah diberikan oleh temennya ya. Gambar 1 tuh kayak gini. Nah, gambar temannya kayak gini. Udah agak mirip ya temennya ya. Berarti instruksinya yang diberikan temannya udah cukup jelas, dan yang menerima instruksi juga bisa memahami ya. Jadi udah agak mirip ya. Udah agak mirip kan? Siapa tadi yang ngerjakan nomor 1? Itu yang buat, ya, Sania yang buat instruksinya. Kelompok Sania. Yang membuat gambar ini tadi siapa? Dina, kelompok Dina. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu temennya yuk. Ini gambar 4. Siapa yang dapat gambar 4 tadi? Nih, instruksi yang diberi temannya kayak gini, hasilnya kayak gini, ya kan? Gambarnya kayak gini. Beda ya. Gambar 5. Gambar 5 tuh ini. Nah, ini instruksi beserta gambarnya. Udah sama belum? Ya, kakinya aja yang kebalik ya. Maksudnya tapi udah bener posisinya. Bentuk-bentuknya juga udah mirip banget ya ini ya. Berarti ya hanya kakinya aja yang kebalik. Berarti instruksi dan simbol-simbol yang diberikan udah bisa dipahami, bisa diterjemahkan dengan temennya. Kita kasih tepuk tangan dulu temannya yang berhasil ini tadi. Terakhir gambar 3, hasilnya itu seperti ini. Belum pas ya? Belum. Ya, jadi kelompok yang terakhir, ya, kelompok yang mendapat gambar 3 ternyata belum sempurna memahami instruksi temannya. Oke. Yang sudah kalian lakukan tadi, yang membuat gambar ini sebenarnya salah satu penerapan dari berpikir komputasional. Nah, kalian kan mendapatkan gambar nih, yang pertama kan dapat gambar, terus diminta untuk menuliskan langkah-langkah, ya kan? Langkah-langkah bagaimana caranya nanti bisa terbentuklah sebuah gambar ini, ya kan? Nah, ternyata langkah-langkahnya berhasil kalian buat kan, dan bisa diterjemahkan oleh temannya, ya.
Ini yang sudah berhasil sudah luar biasa. Yang mungkin masih belum sempurna nanti terus berlatih. Jadi tidak usah pantang menyerah ya, tetap semangat seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu mau tanya, kita refleksi. Tadi apa sih berpikir komputasional? Masih ingat? Apa yang didapat tadi? Kita refleksi. Coba, berpikir komputasional adalah Oke, jadi berpikir komputasional ini adalah cara berpikir yang mana dapat menyelesaikan masalah secara efektif, efisien. Jadi kita menggunakan logika kita semaksimal mungkin dan kreativitas kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tadi ada apa saja 4 pilarnya? Masih ingat ya? Ya, ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke. Jadi dengan berpikir komputasional ini diharapkan sangat-sangat membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Jadi kalian punya pola pikir yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau kurang jelas kita bisa diskusi lagi, kita bisa praktek lagi, bisa belajar lebih dalam lagi. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan, pelajarannya kita cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita coba belajar berpikir komputasional, tapi kita menggunakan aplikasi ya. Jadi kan tadi kita masih manual secara pakai sederhana ya, pakai kertas seperti itu. Jadi kita coba pakai aplikasi. Bisa untuk hari ini Ibu cukupkan. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga yang dipelajari bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian serap dengan baik. Ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian. Bisa meningkatkan proses berpikir komputasionalnya. Jadi bisa menjadi anak yang lebih kreatif, yang lebih solutif, bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke? Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.